Nah, ini juga terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para akhwat. Sering ditanyakan, kenapa akhwat itu posisinya pasif, menunggu? Kalau Anda sanggup aktif, kenapa tidak? Salah satu cara aktif yang dicontohkan adalah yang dilakukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah, kalau itu bisa, apalagi orang-orang sekarang tidak amanah, suka proses yang gagal dicerita-ceritakan, nggak dijaga rahasianya dan lain sebagainya, maka Anda bisa menggunakan wali Anda, karena tugasnya wali adalah mencarikan suami yang saleh untuk anaknya. Jadi papa Anda, bapak Anda, ayah Anda itu tugasnya bukan cuma jadi juri, tugasnya itu jadi panitia. Kalau jadi juri itu kan cuma menilai, kamu punya calon yang mana? Oh itu, papa nggak suka. Itu namanya juri. Justru tanggung jawabnya dia itu untuk menjadi panitia sampai mencarikan suami yang saleh untuk putrinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, begitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi gugur syahid fisabilillah, Hafsah putri beliau menjadi janda, habis masa iddah langsung proaktif bergerak datengin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan Hafsah sudah habis masa iddahnya, bagaimana kalau menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar diam saja tidak menjawab. Lalu Sayyidina Umar beralih kepada Sayyidina Utsman, bagaimana Utsman, kamu juga baru saja ditinggal wafat istrimu Sayyidah Ruqayyah. Nah, bagaimana kalau kamu menikah dengan Hafsah yang juga baru saja selesai masa iddahnya? Utsman minta waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Pada hari ketiga ternyata Utsman mengatakan, untuk saat ini saya belum ingin untuk menikah lagi, wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar curhat kepada Rasulullah SAW, kok Utsman gak mau ya Rasulullah sama Hafsah? Maka Rasulullah berdoa, semoga Hafsah mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Utsman mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan adik Sayyidah Ruqayyah, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum. Mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Sedangkan Hafsah kemudian dilamar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar menjadi Ummul Mukminin. Maka ketika walimah itu, Sayyidina Abu Bakar mendekati Sayyidina Umar kemudian bertanya, kamu masih kesel sama aku? Lah iyalah, gak jawab itu loh, diem itu loh. Laki-laki kok diem gitu kan. Kata Abu Bakar, sebenarnya siapa yang tidak mau untuk menikah dengan Hafsah? Kenapa tidak ngomong? Kata Abu Bakar, karena aku sudah mendengar Rasulullah nyebut-nyebut Hafsah sebelumnya. Lalu kenapa itu juga tidak ngomong sama aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, tentu aku tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Punya teman kalau kayak Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah ya, terjaga betul. Enggak seperti kisahnya Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah itu pernah ditikung fisabilillah gitu. Jadi Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah itu mau menikahi seorang wanita. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada beliau mengatakan, Anda benar yakin mau menikahi si fulanah itu? Iya. Oh jangan. Kenapa? Saya pernah melihat si fulanah itu dicium seorang lelaki. Hah? Masa? Iya. Lalu cancel, gak jadi menikahi. Tak lama kemudian ternyata fulanah ini menikah dengan siapa? Dengan lelaki tadi yang lapor sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika walimah, ketika mengucapkan doa, Al-Mughirah narik pemuda ini ke pinggir, tertanya, katanya kamu pernah lihat wanita ini dicium seorang lelaki. Kenapa malah kamu nikahi? Iya, karena saya melihat dia dicium oleh ayahnya sendiri. Ini namanya tertikung fisabilillah ya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku ini salah satu orang Arab yang paling cerdas dan belum pernah mengalahkanku kecuali seorang pemuda. Ya ini tadi gitu. Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi ayah Anda itu harus, atau kalau tidak ada ayah bisa kakek ya. Kalau tidak ada kakek mungkin paman. Kalau tidak ada paman mungkin abang ya, atau adik. Misalnya ngomong sama abang juga boleh, bang. Punya teman salihah? Punya teman yang soleh nggak bang? Punya. Kenapa? Tukeran temen yuk bang. Temen abang buat aku, temenku buat abang gitu kan. Nanti skenarionya kita atur kan gitu. Gak apa-apa gitu ya. Atau kalau sholat Jumat ya,
ayah atau papa mau berangkat sholat Jumat, kasih titip pesan. Papa, nanti kalau di soft terdepan ada yang sholatnya khusyuk, dzikirnya fokus gitu ya, dan penampilannya seperti eksekutif muda. Ajak pulang ke rumah ya Pak ya. Nanti aku yang masak, kita ajak makan siang bareng di sini gitu. Saya pernah mengalami satu kejadian yang membuat saya terharu gitu ya. Khutbah Jumat di sebuah masjid, selesai khutbah kemudian sholat, mau selesai sholat Jumat, Ustaz, ada seorang bapak tiba-tiba datang ke saya dan menggenggam tangan saya. Nah, alhamdulillah khutbahnya bagus sekali, bapak seneng. Mohon maaf nak, ini to the point, bapak tanya, anak sudah punya istri atau belum? Itu dilematis. Mau dijawab belum, bohong gitu ya. Mau dijawab sudah, sepertinya melewatkan kesempatan gitu. Tapi saya akhirnya mengatakan, alhamdulillah Pak, anak saya waktu itu sudah 2, sekarang alhamdulillah 4 gitu ya. Jadi anak saya sudah 2 Pak. Oh alhamdulillah naik. Ya udah, mudah-mudahan ya nak, doakan bapak ini punya putri, sudah mau berangkat kuliah ke Jerman, tapi kok belum ada mahram yang mendampingi. Bapak tuh khawatir ya nak, mudah-mudahan nanti bisa ada yang mendampingi ya nak ya, doakan. Nah saya ternyata punya teman yang juga kuliah di Jerman. Terhubungkanlah. Dan akhirnya mereka menikah. Bareng berangkat kuliah ke Jerman. Jadi yang namanya jodoh, kalaupun gak dapat yang diincer di mimbar, dapat temennya. Gitu ya. Itu tadi. Iya. Jadi insya Allah itu kalau ada ikhtiar, insya Allah dibukakan oleh Allah. Kalau gak ada bapak kakek, bilang sama kakek, kek nanti kalau ada yang soleh, ya sholatnya khusyuk, dzikirnya lama, ajak pulang ke rumah ya, yang duduknya di soft awal. Oh insya Allah ya cuy, insya Allah. Lalu nanti kakak pulang ternyata bawa yang seumur beliau gitu. Lu kok tua kak? Ya namanya soft terdepan cuy, soft terdepan isinya ya yang begini-begini. Ya gitu namanya salah konsep gitu ya.